Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Geluh Pangalibowo, angka 1816021051, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, tahun 2018. Di sini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Ekonomi Politik Bangunan yang diampu oleh Bapak dosen saya, Bapak Budi Kurniawan. Dimana bisa kita lihat soalnya, jika Anda diminta bupati atau wali kota untuk memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan di kabupaten atau kota di mana Anda berasal, apa kira-kira prioritas kebijakan yang Anda rekomendasikan dan mengapa? Oke, di sini saya dimintai untuk memberikan prioritas kebijakan yang akan direkomendasikan untuk bupati dalam masalah kemiskinan, dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Sebelum kita masuk ke prioritas kebijakannya, kita perlu tahu dulu apa itu prioritas kebijakan dan rekomendasi. Prioritas kebijakan itu bisa dikatakan seperti ini. Prioritas itu adalah utama, kebijakan itu aturan, dan rekomendasi itu masukan. Jadi prioritas kebijakan itu merupakan kebijakan yang diutamakan, untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, yang nantinya diberi masukan untuk bupati dalam membuat kebijakan yang akan diterapkan. Oke, kembali lagi ke soalnya. Prioritas kebijakan yang saya ambil untuk mengentaskan kemiskinan yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia. Nah, meningkatkan sumber daya manusia ini sangat penting. Karena apa? Karena sumber daya manusia itu merupakan suatu aset yang penting juga di dalam suatu daerah. Adapun penyediaan pekerjaan yang layak dan penguatan birokrasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Ini rata-rata lemah, baik di Indonesia maupun di daerah-daerah. Kenapa bisa lemah? Karena minat dari masyarakat tersebut dan kurangnya bantuan dari pemerintah untuk membangkitkan semangat mereka dalam mengembangkan diri mereka masing-masing, dan pelatihan ataupun bagaimana. Oke, SDM di sini ditingkatkan melalui program yang pertama, pelatihan itu bisa meningkatkan sumber daya manusia, karena pelatihan ini diharapkan bisa setiap masyarakat bisa mengetahui skill yang dimilikinya dan juga bisa meningkatkan skillnya itu sendiri, dan dapat pula menginovasi mereka agar lebih produktif lagi. Dan sebagainya. Pelatihan ini juga biasanya diberikan kepada satu calon anggota organisasi yang akan masuk organisasi tersebut. Nah, sama dengan ini, pelatihan ini difungsikan agar nantinya masyarakat punya bekal, punya skill yang bermanfaat untuk perekonomian, untuk menjaga perekonomian masyarakat itu sendiri dan daerah pastinya. Selain pelatihan juga bisa menggunakan jalur sosialisasi, dan sosialisasi ini lebih ke pemikiran. Jadi sosialisasi ini dapat merubah pemikiran-pemikiran yang ada pada masyarakat menjadi pola pikir yang lebih maju, yang lebih produktif, dan dapat juga meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja, untuk mencari sesuatu yang baik untuk mereka ke depannya. Hal ini sangat penting
Kenapa penting? Kenapa bisa dikatakan penting sosialisasi ini juga? Karena banyak di Indonesia yang melakukan sosialisasi tapi tidak mendapatkan hasil. Nah, sosialisasi di sini diharapkan bisa memotivasi, bisa mengubah pola pikir mereka agar lebih maju. Jadi sosialisasi yang dilakukan harus benar-benar ketat atau benar-benar efisien dan efektif yang diikuti oleh masyarakat. Masyarakat ini dapat berupa masyarakat yang ada di desa dan ada di kecamatan. Jadi pemerintah kabupaten harus berkoordinasi dengan kecamatan dan dengan desa-desa seperti kepala desa agar nantinya lebih mudah untuk menggapai masyarakat yang memang perlu motivasi, yang perlu pelatihan dan perlu sosialisasi. Dan diharapkan semua masyarakat emang harus ada untuk menambah wawasan mereka. Hal ini tak luput juga dari adanya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan agar dapat melaporkan masyarakat miskin yang ada di daerahnya pada pemerintah pusat, agar pemerintah pusat pun tahu data yang sebenarnya terjadi di bawahnya. Yang kedua itu prioritas kebijakan yang kedua adalah kebijakan pengadaan pekerjaan. Kenapa pengadaan pekerjaan ini penting? Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia tadi. Ya, pengadaan pekerjaan ini akan lebih mudah apabila sumber daya manusianya ini tadi memang sudah berkualitas. Tapi jika SDM-nya belum berkualitas, maka pengadaan pekerjaan ini akan sangat berat bagi pemerintah. Nah, karena tidak adanya pengadaan pekerjaan yang ada di suatu daerah seperti daerah Pesawaran contohnya, ini banyak remaja-remaja yang produktif itu merantau ke daerah lain untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak yang ada, karena di daerahnya tidak ada. Dari itu kebanyakan mereka merantau ke daerah lain. Ini bisa terlihat di daerah saya sendiri, yaitu di Desa Trirahayu ya. Banyak sekali remaja-remaja yang merantau ke luar daerah, baik ke daerah mana lah, Tanggamus maupun ke daerah Jakarta, ke Jawa pun ada, ke Bandar Lampung dan lain-lain, masih banyak. Dan pengadaan pekerjaan ini mungkin sesuatu yang agak sulit juga bagi pemerintah untuk mengadakannya, karena juga banyak dari masyarakatnya sendiri yang mungkin tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Oke, jadi prioritas kebijakan yang ketiga itu adalah birokrasi itu sendiri. Kenapa birokrasi masuk ke prioritas kebijakan saya? Karena memperkuat birokrasi itu sangat penting, memperkuat birokrasi dan memperbaiki birokrasi. Nah, lebih tepatnya memperbaiki birokrasi ya, sangat penting. Karena apa? Birokrasi sekarang banyak yang tidak mempedulikan masyarakatnya, sehingga masyarakatnya bisa jatuh miskin dan tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Birokrasi ini sangat penting. Birokrasi ini memperbaiki birokrasi di Pesawaran ini sangat penting. Karena apa? Karena nantinya akan menghilangkan kasus-kasus seperti korupsi ini. Korupsi akan hilang dari Pesawaran apabila memang birokrasinya itu sudah profesional dan berjalan dengan sesuai apa
yang diperintahkan undang-undang sesuai dengan fungsi dan birokrasi merupakan suatu yang sangat berpengaruh ya dalam suatu masyarakat ini, karena mereka lah yang memimpin dan mengatur sumber daya masyarakatnya, sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, apabila birokrasi ini sudah tidak korupsi, otomatis birokrasi tersebut sudah jujur dalam pendanaan dan adil. Karena apa? Karena kalau tidak, bantuan-bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat ini, untuk sumber daya masyarakat agar lebih baik, akan turun ke kasus korupsi tadi. Seperti pada berita yang telah saya dapat, yaitu korupsi RSUD di Pesawaran. Bisa nanti kita lihat cuplikan fotonya. Bisa kita lihat nanti cuplikan fotonya. Saya akan lampirkan di belakangnya. Itu merupakan kasus yang sangat merugikan masyarakat ya, masyarakat. Karena RSUD kan berfungsi untuk fasilitas kesehatan dari pemerintah, tapi malah dikorupsi, yang sehingga menjadikan RSUD tersebut tidak standar. Dan kita bisa lihat sendiri kalau kita bermain ke Pesawaran, RSUD-nya seperti apa, kita bisa lihat sendiri nantinya. Banyak sekali yang tidak standar gitu lah, tidak standarnya rumah sakit, kotor dan sebagainya malahan. Bila kita melakukan peninjauan ke sana, kemungkinan kita akan mendapatkan data yang lebih banyak di sana. Oke, sekian dulu. Nanti jadi inti dari tiga prioritas kebijakan tersebut, intinya adalah agar pemerintah itu lebih mengayomi. Inti dari kebijakannya itu mengayomi masyarakat. Mengayomi masyarakat. Karena apa? Karena keterlibatan pemerintah terhadap masyarakatnya itu sangat berpengaruh pada masyarakat ke depannya dan berpengaruh kepada pemerintahan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah harus selalu mengayomi masyarakat dan pemerintah juga harus memperbaiki diri ketika memang itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Oke, sekian dari saya, Gilang Galuh Pangaribowo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan kasus korupsi yang tadi saya maksudkan, ada di Lampung Pos, dan ini pun masih banyak kasus-kasus yang lain yang mungkin belum saya dapatkan, dan ini salah satunya dari kasus korupsi.